wa tarhibu min bakhsil kaili, peringatan dari mengurangi takaran dan timbangan, wa minal kadhibi, dan dari dusta, wal ghishi, dan nipu, wal khianati, dan khianat. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kalian kerjakan saja apapun perkara yang bentuknya baik, agar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Baik itu simple. Biasanya umumnya manusia bilang baik, biasanya baik. Orang jujur itu ya orang mesti bilang baik. Kemudian memberi nasihat yang mengarahkan orang lain, itu juga baik. Tidak mengurangi takaran dan timbangan, tapi takaran disempurnakan, itu juga baik. Orang lain bilang baik, mengurangi baru gak baik. Dusta itu baru gak baik, nipu gak baik, khianat itu baru gak baik. Makanya kalau menurut kita saja gak baik, maka juga sama menurut Allah juga gak baik. Ad-dunya mir'atul akhirah, dunia itu cerminan akhirat. Orang itu kalau kemudian suka korupsi, mengurangi, di dunia itu dicemooh, dicemooh, kemudian nanti dicembah, di penjara. Maka sama orang-orang yang kayak begini itu nanti ujung-ujungnya di akhirat, ulaikal ladzina yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang model-model begini itu nanti bakalan dicemooh, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Besok di akhirat sana, itu loh dulu yang suka ngurangi takaran dan timbangan, dicemooh sama malaikat, dicemooh sama orang-orang iman yang menyaksikan itu besok dia akhirat. Maka ujung-ujungnya nanti neraka, penjaranya apa? Neraka. Maka kita harus hati-hati ya. Pokoknya apa saja hal yang baik kita kerjakan, kemudian apa saja hal yang buruk sebisa mungkin kita tinggalkan. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian Allah pada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian atau adalah kalian ma'as shadiqin, itu bersama orang-orang yang jujur-jujur. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Falau shadaku, apabila mereka ini jujur di dalam bermuamalah Allah pada Allah, lakana, maka sungguh ada apa, tasdik, kejujuran, khairan, itu lebih baik, lahum, bagi mereka. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wailun, jurang yang ada di dalam neraka jahanam, lil mutaffifin, itu diperuntukkan bagi al mutaffifin. Jurang yang ada di dalam neraka jahanam diperuntukkan bagi
orang-orang yang mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Alladzina, rupanya orang banyak, idzaktalu, ketika mereka meminta takar, alan nasi, dari manusia, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Orang kalau naker dari orang lain artinya membeli. Orang ini mintanya penuh, pas, sempurna. Nah, cuma wa idza kalu, dan apabila menakar siapa mereka, hum, pada manusia, awwazanu, atau menimbang siapa alladzina hum, pada manusia, yukhsiruna, maka mereka mengurangi. Nah, ini jurang yang ada di dalam neraka jahanam itu diperuntukkan bagi orang yang kalau dia membeli dari manusia, dari orang lain, maunya penuh. Tapi kalau dia yang menakar untuk orang lain, menjual, itu kurang bobotnya. Nah, ini itu jenengan hati-hati ya. Ala yadhunnu, apakah tidak mengira ulaika, siapa mereka, annahum, sesungguhnya ulaik, mereka, mab'utsuna, itu dibangkitkan, liyaumin, untuk menghadapi hari azimin, yang agung, kiamat. Kapan hari yang agung ini? Yauma yaqumun nasu, pada hari yaqumun nasu, berdiri an-nasu, siapa manusia, li rabbil alamin, menghadap Rabb alam semesta. Hari kiamat itu hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang menciptakan alam semesta. Orang-orang yang nipu-nipu ini apa enggak tahu kalau besok dia bukan hidup itu mati, setelah itu mati selesai, tapi mati itu besok akan dibangkitkan di hari kiamat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang menginterogasi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu gimana itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu gimana besok kita itu takutnya ya. Ini yang bahaya. Wa qala, dan ta'awba, wa qala, dan berfirman ta'ala, siapa Allah ta'ala, wa ya qaumi, wahai kaum, aufu, menyempurnakanlah kalian, al-mikyala, pada takaran-takaran, wal mizanah, dan timbangan, bil qisti, dengan adil, wala tabakhasu, dan janganlah mengurangi kalian, an-nasa, pada manusia, asya'ahum, pada sesuatu mereka. Takaran dan timbangan mereka jangan kamu kurangi. Nah, ini repotnya ya. Manusia itu kadang nyari untung meskipun dengan cara-cara yang tidak benar. Padahal bahaya ini. Ini jenis latihan. Soalnya saya pernah ngurusi terlibat dalam bisnis jual beli besi tua. Saya juga pernah punya toko peracangan. Saya sendiri itu pernah buka toko sembako ya. Cuma mohon maaf ya, saya waktu itu agak fanat namanya toko sembako. Jual saya sampai bensin eceran itu saya jual. Gula kiloan, beras, itu pernah di situ saya, dan saya sendiri yang nangani sama istri ya. Saya yang belanja ke pasar memang, makanya saya tahu isinya pasar itu. Insya Allah saya itu sering kejebak beli barang bal-balan beras. Kalau beras di sini kemarin saya cek yang 25 kilo itu, saya kan punya timbangan digital. Itu 25 kilo itu saya cek itu
di timbangan digital. Iya pas itu 25,0 persis itu. Yang unik itu timbangan-timbangan beras yang datang dari truk. Itu dari awal saya sudah feeling ini mesti kurang. Kenapa? Karena dia dicocok itu. Saya nengok langsung kan, pakai besi, entah itu ngetes isinya bagus apa enggak, ditusuk, serut, nah, dimasukin ke apa? Kata saya ini kalau 25 kilo tusuk satu kali udah kurang setengah on. Kalau yang lain nusuk juga ini sudah kurang lagi. Ternyata juga ketika kita apa bagi itu, biasanya saya itu suka terjebak gula sama minyak goreng. Padahal saya nampak sendiri timbangan kan pakai timbangan gini tuh. Itu kan sudah dipotong sama saknya itu ya. Kalau minyak goreng itu juga sudah dipotong sama jerigennya. Anggap ini dihitung 2 on. Anehnya pas saya bawa ke rumah, saya bagi jadi ini misalnya saya beli 30 kilo, saya bikin 30 bungkus, timbang satu, entah timbangan saya yang salah atau bagaimana itu. Saya timbang jadi 30, ternyata nggak bisa jadi 30. Loh, kok nggak bisa sampai 30? Entah ini kurangnya di mana. Apa memang susut? Akhirnya saya kan nggak mau rugi. Saya tetap bikin 30. Tapi saya pas ada orang nanya, Pak beli gula 1 kilo. Saya bilang di sini nggak ada gula 1 kilo, gitu kan. Lah yang itu, ya saya jual ini, tapi saya nggak jual 1 kilo loh ya. Yang segini ini saya bilang itu kalau bukan 1 kilo. Ya itu namanya 1 kilo, Pak. Ya terserah. Pokoknya ini saya nggak jual 1 kilo. Karena saya tahu sendiri, saya nimbang sendiri, kalau itu nggak 1 kilo. Nah, itu minyak juga sama ya, pakai literan gini. Itu kok bisa kurang itu gimana? Asli itu banyak. Apalagi mohon maaf, orang jual bensin eceran. Jual bensin eceran itu kalau di Jawa itu dia pakai botol yang literan itu. Botol literan kadang untuk orang jual jamu, beras kencur, terus ya botol literan yang dari bahan kaca ya. Itu ketika kita beli dari POM, beli misalnya 2 jerigen gede itu, anggap kita beli sampai 300 liter ya, bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah itu nalurinya pedagang itu pinginnya itu untungnya besar. Ternyata kita ngisi kalau dia nggak penuh itu nggak nyampe 1 liter. Dan itu umum, saya tengok itu orang jualan itu nggak apa, masih di bawahnya, nggak full. Padahal kalau full itu 1 liter. Tapi saya tengok di mana-mana kok nggak full. Saya kalau full berarti beda sendiri. Jadi nggak saya bikin full, 10 liter itu bisa jadi 11. Jadi kalau kita beli 10 liter itu bisa jadi 11 liter karena dikurangi sedikit akhirnya jadi 11 botol. Nah nanti kalau ada orang motor mampir, bensin Pak 1 liter, oh yes, bukan 1 liter, 1 gitu. Saya bilang apa? 1 botol. Iya 1 botol. 1 botol saya masukin. Tapi kalau bilang 1 liter saya nggak mau masukkan. Karena saya tahu itu nggak sampai 1 liter. Kalau dia bilang, Pak bensin 1, nah, saya masukin 1. Bensin 2, saya masukin 2. Tapi kalau bilang bensin 1 liter saya nggak mau. Saya tahu kalau itu nggak pernah 1
liter. Kenapa? Karena 10 itu bisa jadi 11. Oh, itu repotnya di situ. Nah, di Jawa itu untungnya kadang dulu saya jual itu 500 ya. 500 maksimal apa? 1000. Kalau kita ngambil dari POM itu 4 berapa zaman itu 4.500, kita jualnya 5.000. Untungnya 500. Saya mikir dulu kok berani orang itu ngambil untung 500. Padahal potensi pecah ada kan? Ternyata enggak. Bukan 500. Karena 10 jadi 11. Oh, ya, saya paham. Kalau di Batam agak aman, soalnya pakai botol air mineral. Nah, kalau di sana beling kaca itu gampang pecah. Dan kita bisa melihat itu. Ini yang bikin rawan, apalagi mohon maaf ya, kalau orang jual beli besi itu jenengan kalau pengalaman, saya itu ngordernya kan ke pabrik langsung. Kalau ke kaca itu waktu itu saya ngorder di Pasuruan ya, ngambil botol-botol itu, botol macam-macam, botol bir, botol raus, pokoknya ditampung ya semua. Tapi kan setelah diambil kan cuma botolnya saja. Nah, nanti dikirim ke pabrik, sana dihancurin, dihancurin. Sudah jadi kaca dipecahin, disitulah saya ngirim ke situ. Kalau plastik itu ke Mojokerto, plastik ya, air aqua putian itu ke Mojokerto. Kalau besi 2 ke Surabaya, ke Ispatindo, PT Ispatindo atau Hanil Putra di Gresik itu kirim ke situ. Dan itu mesti terjadi, yang namanya orang dagang berdagang itu ngambil barang gimana caranya untung, menjual bagaimana caranya untung. Itu ada permainan-permainan yang lobang diisi apa biar sekiranya apa berat. Itu hal yang biasa. Tapi ini harus hati-hati di dalam masalah takaran dan timbangan. Kenapa? Karena besar sekali fadilahnya orang berniaga, itu besar sekali. Rasulullah itu pernah ditanya, ayyul makasib afdal ya Rasulullah, profesi apa Rasulullah yang paling utama? Rasulullah bersabda, at-tijarah. Kata Rasulullah itu berniaga, berdagang. Profesi terbaik itu adalah berdagang. Berniaga itu profesi paling utama. Tapi ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mal afdal, as-shalah liwaktiha. Kalau ditanya amal apa Rasulullah yang paling baik, yang paling utama, Rasulullah bilang salat tepat waktu. Tapi kalau ditanya profesi apa yang paling baik, Rasulullah bilang apa? Berniaga, berdagang. Gimana enggak baik uang hadisnya kayak begini? Wa an Abi Sa'idin, diceritakan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga meridhai siapa Allah, anhu dari Abu Sa'id. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, at-tajiru, adapun pedagang, as-saduku, yang jujur, al-aminu, yang bisa dipercaya, ma'an nabiyyin, itu surganya kelak bersama para nabi, was-siddiqin, dan bersama orang-orang yang jujur-jujur, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Pedagang kok jujur, surganya bukan surga kaleng-kaleng, tapi surga yang langsung membersamai lokasinya para nabi, para siddiqin, para syuhada. Makanya kalau ancamannya besar ya pantas. Kok sekali kita nipu itu ditaruh di jurang yang ada di dalam neraka jahanam sana. Sudah neraka jahanam, di dalam neraka jahanam ada jurangnya, taruh situ. Nah, kalau jenengan jujur jadi pedagang ya, oh subhanallah ya. Kalau jenengan berdagang jujur itu bisa nanti lokasi surganya itu
bareng sama Rasulullah, bareng sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lain. Tempatnya itu lokasinya ibaratnya perumahan, sama-sama tinggal di perumahan Anggrek Sari. Meskipun ya tinggal di rumah Anggrek Sari cuman punya rumah satu. Yang satunya tinggal di rumah Anggrek Sari, tinggalnya apa? Sudah di Anggrek Sari rumahnya lebih dari satu. Udah gitu yang strategis lagi, 2 lantai posisinya di depan, hook pula. Itu strategis ya. Kan sama lokasinya itu sama-sama surga Firdaus, surga sama-sama surga Firdaus, kumpul sama Rasulullah dan para nabi yang lain, tapi fasilitas kadang ya tetap beda-beda, ada beda. Cuman itu sudah terbaik itu, karena posisi surganya itu di posisi surga yang paling tinggi. Kumpulnya dengan para nabi, para siddiqin, bareng sama surganya Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah, kumpul sama Sayyidina Abu Bakar surganya sana, as-siddiq wasyuhada, kumpul dengan surganya orang-orang yang mati syahid, sebagaimana pamannya Rasulullah yang meninggal di perang Uhud, Sayyidina Hamzah. Subhanallah, bisa menggapai itu, bisa, dan tidak harus mati syahid, tidak harus berat seperti Sayyidina Abu Bakar berjuang kayak begitu, dan tidak harus seperti Nabi Muhammad yang ya nggak usah tanya lagi. Kalau Rasulullah cukup jenengan kalau bisnis, kalau jadi bisnismen, jadi pengusaha ataupun jadi pedagang, jujur, jangan khianat. Orang yang berdagang, yang jujur, kemudian bisa dipercaya, itu surganya membersamai para nabi, para syuhada, para siddiqin. Oh, itu kadang orang jualan itu apa yang sales itu yang betul-betul menghipnotis, namanya sales ya. Kalau nggak bisa begitu nggak bisa jadi sales. Itu bahasanya enak. Saya kan jual tuku peracangan itu tak pikir untung besar, sayanya mau untung juga ya. Dia jualan ini masarkan pakai, benar kata Rasulullah, inna fil bayani la sihra, dalam sebuah presentasi penjelasan itu mengandung hipnotis, sihir. Ada orang datang sales, Pak ini Bapak jual jumlahnya permennya itu lebih banyak, jumlah permennya apa? Lebih banyak, dan dicontohin satu kaleng diambil satu, isi duit. Sudah isi permen isi duit, isi permen isi duit, isi permen isi duit. Setiap ngambil itu isi permen isi duit. Wah, kalau kayak gini untung lah gitu kan. Akhirnya saya beli 3 3 kaleng. Yang satu tak ambil sendiri, ini saya ngambil gininya saja sudah dapat untung. Ternyata yang isi duit atas-atasnya, sampai ke bawah tak cari lagi, nggak ada. Ngambil ke atasnya ada duit, ngambil atasnya ada duit, di bawah nggak ada duit sama sekali. Oh, itu permainan apa? Sales. Akhirnya setelah itu saya nggak beli lagi. Berapa kali saya jual toko peracangan itu tekor ya. Wong nungguin toko itu kan ngantuk. Saya awal-awal itu sudah punya HP Sony Ericsson yang terbaru. Wah, subhanallah ya, dapat rezeki. Cuman nungguin ngantuk, kebetulan pinggir jalan, saya persis jalan raya. Saya tak taruh di etalase, saya tidur. Tidur, entah kapan ada orang datang mau membeli, mungkin manggil-manggil nggak datang atau apa, bangun-bangunnya HP-nya nggak ada. Ya ini mungkin kata orangnya kok tidur ya, diambil apa? Handphonenya. Ya Allah ya. Ini jemaah hafizakumullah ya. Pokoknya usahakan jenengan yang jadi pengusaha, jadi bisnismen, kuncinya satu, jujur, jangan mengurangi takaran orang lain. Ini rawahu Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, haditsun, adapun ini hadis hasanun, itu hadis yang bagus.
wal Hakim, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Insyaallah barangkali ada yang muskilah. Yang jelas dalam beberapa ayat yang kita pelajari, Allah meminta kita untuk jadi orang takwa dan jadilah orang yang jujur. Kalau kita jujur maka pasti itu menjadi lebih baik bagi kita. Kemudian hati-hati jangan mengurangi takaran dan timbangan, karena orang yang mengurangi takaran dan timbangan ini tempatnya di neraka sana. Umumnya itu termasuk ibu-ibu ya, kalau membeli mintanya sempurna, kalau menjual ngurangi. Apalagi kalau membeli dilebihkan. Biasanya kapan itu? Nebas. Tahu nebas? Nebas itu gini, saya kan pernah ada di Malang, orang jual bawang. Orang jual bawang itu saya pernah ngikuti. Itu gini, bawang merah ya. Pedagang-pedagang itu masih di sawah, itu di taksir sama dia. Ini berapa Pak? Saya ambil 30 juta lah. Loh kok 30 juta? 1 kilonya berapa? 1 kilonya kan misalnya 10.000 misalnya. Loh kok diambil 30 juta? Karena taksiran saya ini cuman berapa kuintal atau berapa ton. Itu gak bolehnya kenapa? Karena pedagang itu mentaksirnya itu mengecilkan. Tujuannya apa? Dia antisipasi kalau taksirannya mungkin keliru, sehingga dia nggak rugi. Nomor 2, sengaja mengecilkan biar kalau pedagangnya, pembeli, biar orang yang punya sawah yang menjual itu, kalau dia setuju dia nanti bakalan untung besar. Sebenarnya dia tahu kalau itu sebenarnya bukan 30 ton tapi 50 ton, tapi dia bilang 30 ton. Makanya dia membelinya berapa? Seharga itu. Katanya yang jual 35 lah. Sebenarnya dia udah tahu 35 aja sudah untuk 35 lah katanya. Enggak Pak, 30. Karena saya kira ini cuma 30 ton saja. Padahal dia tahu itu bisa sampai 50 ton. Makanya kenapa nebas itu enggak boleh kecuali di tengah-tengahi orang yang adil, tidak memihak di antara keduanya. Ada yang bagian taksir, yang taksir ini betul-betul adil, mengetahui taksirannya itu hampir susah untuk meleset. Kalau 50 ton dia akan sebut 50 ton, kalau 30 ton dia akan bilang 30 ton. Sekarang tinggal disepakati harga. Nah ini yang susah ya, jangan mengecilkan. Umumnya manusia, buktinya jenengan kalau beli buah ya Bu, beli buah, Bang berapa Bang buahnya? Buah anggur ya, atau buah kelengkeng, 10.000 1 kilo, atau rambutan 10 kilo. Boleh nyicip gak? Kita sebagai pembeli mau nakar, itu maunya sempurna. Boleh nyicip dah? Cicip aja. Nyicip 3. Setelah nyicip 3, setelah itu ditimbang. Pas ditimbang, pas timbangan masih ngomong lagi, tambahilah. Lu sudah pas mati minta ditambah 1 kilo, ditambah sama orangnya 3. Sudah ditambah 3 masih nawar pula. Berapa tadi 1 kilonya? 15, 13 lah ya. Astagfirullahaladzim, pembeli itu maunya untung. Pedagang itu maunya sebenarnya kurang kalau bisa. Timbangannya enggak pas 1 kilo. Oh ini rawan ya. Sementara Allah bilang orang yang ketika mengambil dari orang lain itu sempurna, ketika menjual dia mengurangi, itu sudah neraka. Well, apalagi kalau ngambil dari orang lain maunya penuh melebihi. Ya ini naudzubillahi min dzalik.
Monggo barangkali ada yang muskilah sebelum Isyraq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai izin bertanya, saya mau menanyakan tentang istilah merusak harga pasar, Kiai. Dalam satu pasar, misalnya contohnya harga barang itu semua pedagang yang lain menjual 10.000, tapi dia menjualnya 8.000 karena dia merasa dengan 8.000 itu sudah ada untung dan dia juga mau menolong konsumen gitu biar jangan terlalu mahal. Cuman di sisi lain membuat pedagang yang lain enggak nyaman karena dia merusak harga pasar istilahnya. Nah, itu dalam Islam gimana, Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya harga pasar itu yang menentukan bukan makhluk sebenarnya. Yang membuat harga di pasar itu memang dari Allah sebenarnya. Tidak tahu kenapa kok hari ini barang ini murah, nanti tahu-tahu mahal. Orang itu kapan sepakatnya tahu jualan sapi, jualan kambing itu di pasar begitu otomatis. Makanya nanti ada pelajaran di sini insyaallah. Namanya nggak boleh mapak orang kampung jualan ke pasar, nggak boleh. La yabi'u hadirun libat. Dia nggak boleh jenengan ada orang mau masuk pasar di stop di jalan sebelum masuk pasar tuh nggak dibolehin sama Nabi. Pak mau jual ya, biar saya beli aja ya, saya borong semuanya. Kemudian kita beli kambingnya itu kita beli, udah bawa berapa ini kambing? 10. Ya sudah saya beli 20 juta. Satu kambingnya berarti apa? Berarti 2 juta. Gak boleh. Kenapa? Biarkan dia masuk dulu ke pasar, biar tahu harga pasaran berapa. Disitulah baru kemudian Allah membagi rizki. Jangan mempermainkan orang yang belum tahu harga pasar. Coba bayangkan itu, saking adilnya agama. Nanti dia itu kalau tahu, misalnya tahu ya, pulang ketemu temennya atau tetangganya yang jual barangnya di pasar, laku mbak, mas anunya, alhamdulillah laku semua. Berapa? Dapat 20. Loh, saya dapat 30. Kau dapat 30. Kenapa? Karena satu itu ternyata di pasar sekarang harganya 3 juta pasarannya. Ternyata tadi dia jual 2 juta. Dia blank, nggak ngerti harga pasaran. Makanya harga pasaran itu sebenarnya yang yang bikin Allah sudah. Kapan tahu-tahu naik, kapan tahu-tahu turun. Itu yang bikin ya Allah sudah, yang kayak begitu. Nah, jenengan misalnya mau merusak harga pasar dengan apapun, nggak bakalan rusak harga pasaran itu. Paling dimusi orang gitu aja. Tapi harga pasaran nggak bakalan turun gara-gara kita menjual harga lebih murah. Tapi kalau memang turun ya berarti sudah Allah memang berkehendak untuk menurunkan harga pasar. Makanya pemerintah itu kan sering operasi pasar. Karena sekarang cabai mahal atau apa mahal, pemerintah untuk menurunkan harga di operasi pasar begini biar turun. Ternyata nggak turun-turun juga, padahal sudah operasi pasar besar-besaran. Ternyata kadang tetap aja nggak turun. Itu biasanya otomatis. Nggak tahu siapa yang ngatur sebenarnya. Nah, jenengan kalau mau merusak harga pasar, bukan merusak sih sebenarnya, menjual dengan lebih murah ya silahkan saja. Tapi nggak bakalan bisa merusak harga di pasaran. Kalau memang itu rusak, bukan jenengan yang merusak, tapi hakikatnya Allah sedang menurunkan harga. Insyaallah sudah dipahami. Tapi kalau orientasinya memang mau merusak orang lain, ya itu yang dosa ya. Misalnya gini, itu jual segitu, biar saya jual segini aja lah biar dia nggak laku, itu yang salah itu. Yang salah di situ. Tapi kalau jangan menjual dengan harga lebih murah, ya karena memang sudah untung kok. Ya wes lakukan saja. Cuman mungkin ada konsekuensi. Orang lain jual harga segini kok kamu jual segitu. Dan saya itu berulang kali
biasanya mohon maaf, masakan yang paling terkenal di Batam, yang paling banyak di Batam itu mulai tahun 2008 saya makan satu bungkus itu 10.000. 10.000. Kok tetap 10.000 aja? Bahkan tuh ternyata tahun 2009 itu sudah ada yang 9.000. Tahun 2000 berapa sudah ada yang 8.000. Bahkan ada yang jual namanya sama 5.000. Serba apa? 5.000. Lama-lama sekarang merangkak lagi. Sekarang kelasnya sudah 10.000 lagi. Dan saya ingat tuh, mulai 2008 sampai 2022 ini, itu harganya tetap aja di antara kisaran apa? 10.000. Kenapa? Karena tadi yang sudah mau tinggi itu ada yang jual di bawahnya. Yang jual di bawahnya. Saya kira yang di bawahnya itu nggak ngerusak harga pasar. Dia mencari untung dengan memberi apa? Harga lebih murah, tapi dia sendiri sudah menganggap apa? Itu beruntung. Ini enggak, apa itu? Makanan apa? Hah? Nasi Padang. Saya nasi Padang itu mulai tahun 2008 di Legenda ya. Itu saya kan di Legenda dulu. Saya beli itu memang 10.000. Dan sampai sekarang di situ 10.000 kisarannya. Kenapa? Karena saya ingat tambah turun. Lama-lama mulai merangkak naik lagi. Ternyata sampai sekarang ya segitu aja. Ya pokoknya jangan niat ngerusak ya. Kalau ngerusak dimanapun salah. Tapi kalau jangan mau menjual dengan harga lebih murah, silahkan kalau memang itu sudah untung. Tapi saya yakin nggak bakalan rusak harga pasaran itu. Apalagi cuma satu orang itu masuk ke pasar, nggak bakalan bisa. Ya silakan, barangkali ada yang ditanya. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Sudah Isrok? Ya mudah-mudahan bermanfaat. Alhasil kesimpulannya, sebaik-baik profesi sebagai pedagang, surganya nggak kaleng-kaleng, langsung nanti sama para nabi, para syuhada, sama orang yang siddiq itu. Tapi hati-hati, jangan sampai apa? Mengurangi takaran, jangan sampai mengurangi timbangan. Pokoknya sempurnakan aja. Kalau bisa, seperti ceritanya orang yang hati-hati itu, jual cabai 1 on, kemudian nanti setiap jual nambah 1 biji aja, nambah 1 aja. Pas ditanya, Pak kan sudah pas Mbak, kok masih ditambah lagi? Itu kalau kurang biar sempurna, kalau lebih itu jadi sedekah saya. Itu persaksian saya dengar dari kiai saya sendiri yang ngurusi jenazahnya. Itu mengeluarkan aroma wangi dari tubuhnya. Orang sholatnya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, ibu rumah tangga, tapi tubuhnya waktu dimandikan itu mengeluarkan aroma wangi. Orang semuanya heran, nggak dikasih parfum, nggak siapa. Diteliti-teliti, ditanya-tanya, ternyata itu orangnya itu jualan. Kalau jualan itu gini, beli Pak cabai 1 on, dikasih 1 on pas, setelah dikasihkan ke orangnya masuk plastik, ngambil 1, taruh. Nanti naker apa gitu, nimbang apa, sudah pas, nanti nambah sedikit. Kalau beras misalnya beli 1 kilo, udah 1 kilo, masukkan plastik, ngambil 1 gini. Apa ini? Kalau kurang itu biar penyempurna, kalau lebih itu jadi sedekah saya. Subhanallah, nggak heran kalau dia bisa kayak begitu. Wong surganya aja nanti ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, bareng sama para nabi, para siddiq dan syuhada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.